Dulu banyak sekali informasi yang berkembang tentang perdamaian MOU Helsinki itu, bahwa kalau di Aceh itu dianggap bahwa MOU menuju tangga-tangga merdeka, apalagi setelah pembentukan partai lokal. Jadi reaksi terutama kombatan-kombatan dan juga masyarakat Aceh pada umumnya ini disampaikan informasi bahwa MOU ini atau self government yang ditulis dalam MOU Helsinki adalah jalan menuju merdeka. Jadi ketika pada tahun 2009 pembentukan partai lokal pertama, masih kebanyakan masyarakat Aceh ini masih menganggap bahwa nanti ketika parlemen Aceh diisi oleh orang-orang yang dari GAM, maka akan ada deklarasi merdeka di sana. Ternyata pada saat ulang tahun 20 tahun MOU Helsinki kemarin, salah satu orang-orang yang terlibat di sana yaitu perwakilan dari internasional, Joha Christensen. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat di Sago TV. Dengan belak-belakan dia mengakui bahwa nggak ada self government. Tidak ada yang namanya Aceh menuju merdeka. Yang ada Aceh tetap bahagian daripada NKRI. Dan MOU ini menurut Joha Christensen tidak ada kaitannya dengan merdeka. Ini hanyalah sebuah langkah Indonesia untuk menangani Aceh di dalam status NKRI. Tapi apa tawaran yang cocok untuk masyarakat Aceh yang bisa diberikan, yang bisa diterima, dan bisa penyelesaiannya secara soft tanpa ada konflik bersenjata dan kekerasan, yaitu melalui MOU Helsinki. Artinya kalau ada kemarin yang kowar-kowar bahwa MOU ini adalah jalan menuju merdeka, kita sebenarnya sudah ditipu. Ya, inilah yang terjadi sekarang. Maka harapan kita masyarakat Aceh, terutama simpatisan GAM yang dulu ataupun kombatan-kombatan, bahwa MOU ini merdeka sudah tidak ada lagi. Maka sekarang sama-sama kita membangun Aceh ini di dalam bingkai NKRI. Walaupun ini tidak disampaikan, maka ketika kita bilang bahwa MOU itu bukan jalan menuju merdeka, maka harapan bendera bintang bulan sebagaimana bendera yang dipakai di saat berjuang ini sudah tidak memungkinkan lagi, teman-teman. Ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Walaupun ke depan ada bendera Aceh yang berkibar di Aceh, bendera provinsi, mungkin warnanya sama, tetapi harus dirubah sedemikian rupa baru bisa dikibarkan di Aceh. Nah, untuk kita lihat bagaimana pengakuan Joha Christensen ini, dan dia merupakan agen perdamaian yang dipakai oleh Indonesia untuk penyelesaian konflik-konflik yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di Aceh. Kalau kita lihat pengakuannya ya kemarin pas 20 tahun MOU Helsinki, dia diundang di salah satu podcast di Aceh di Sago TV. Dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa sebenarnya MOU ini hanyalah jalan penyelesaian konflik di Aceh dengan tawaran otonomi khusus. Jadi tidak ada, teman-teman, ya, untuk embel-embel merdeka dari MOU, tidak ada. Jangan bilang merdeka melalui MOU Helsinki. Ya, untuk kita dengarkan podcast tersebut untuk lebih memastikan kita bagaimana pembicaraannya. Joha ini salah satu tim negosiator antara Aceh dengan Jakarta. Dia bolak-balik ke Aceh menawarkan jasanya agar bisa dilibatkan dalam perdamaian ini. Ya, mungkin bisa kita lihat ya, teman-teman, video yang kita ambil dari Sago TV ya. Mungkin yang lebih lengkapnya bisa teman-teman langsung di channel Sago TV. Tapi ini hanyalah saya mencoba mereaksi video ini ya, untuk bisa kita lebih memahami bagaimana konteks MOU ini sebenarnya. Ya, jadi jangan kita bermimpi Aceh ini merdeka melalui MOU Helsinki. Mari kita lihat videonya. Sebenarnya mereka sudah tahu siapa Joha Christensen karena pernah saya hubungi mereka tahun 2001. Saya mau bikin S3
di resolusi konflik, saya ada banyak mengerti Indonesia, bolehkah saya ikut di tim HDC? Tidak, ditolak. Saya mengerti. Nggak boleh. Ya, tidak. Mereka tidak kenal saya, terus tidak apa-apa. Ya, oke. Saya duduk di baris terakhir di Kuala Tripa. Saya perhatikan bagaimana bicara, pertanyaan apa, dan bukan saya negatif, tetapi saya lihat orang-orang ini belum betul dalam sekali kuasai mengerti adat istiadat Indonesia, tidak tahu bahasa, harus ada penerjemah lain-lain. Ya. Dari situ tentu saya follow up, saya monitor proses KOHA, petanda tangan KOHA bulan Desember ya 2002. Terus saya sudah prediksi, saya akan lihat ada emosi kadang-kadang di pihak pemerintah, SBY tidak mau berangkat ke Genewa, terus ada di pihak GAM, katakan kami tidak mau hadir pada ini kali. Oke, bagus mereka bertemu, tetapi saya lihat mungkin tidak bisa maju sampai matang. Sebenarnya saya tidak bisa kasih tahu, tetapi saya dapat info sudah sebelum ditahan 5 orang negosiator GAM, sebelum berangkat ke Tokyo, bahwa Indonesia sudah ada keputusan mau mundur dari proses KOHA. Karena mereka rasa, ya maaf, saya tidak bilang salah, tetapi pemerintah rasa, TNI pasti rasa, itu HDC lebih ke pihak GAM. Memang tidak benar, tetapi itu kalau orang dapat perasaan, ya memang. Oke. Latar belakang panjang, tetapi ini kan KOHA gagal karena Tokyo. 2 hari kemudian Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri umumkan darurat lagi, ya. Terus satu tahap lagi saya mencerita. Surat kabar nomor 1 di Finlandia, Helsingin Sanomat, dia ada artikel 1 halaman bahwa gerakan di Aceh itu dipimpin dari 12.000 kilometer dari Stockholm, remote control. Terus saya pikir, wah ini sekarang kesempatan, sudah ada artikel, saya hubungi. Siapa yang menulis artikel tersebut? Itu adalah dari Finlandia, wartawan. Justru itu saya tersedia bertemu wartawan, karena terus terang kita tahu semua wartawan dia ada yang buka perang, tetapi dia juga tutup perang. Artinya wartawan sangat-sangat penting. Oke? Terus saya hubungi GAM melalui wartawan ini. Terus diizinkan bertemu. Diterima tanggal 23 Juni 2003. Dengan siapa bertemu? Dengan Malik Mahmud, dengan Saini Abdullah, dengan semua tim inti, Bakhtiar Abdullah, lain-lain yang ada di Stockholm. 15 orang. Pak Juha sendiri? Saya sendiri. Berarti 3 bulan setelah darurat militer ini? Bukan, 1 bulan saja. 1 bulan. Bulan Mei. Dan saya sudah bertemu bulan depan, bulan Juni. 5 minggu. 5 minggu saja. Terus ini penting. Tidak ada yang minta saya campur Aceh. Atas inisiatif personal? Atas inisiatif sendiri, dan itu posisikan saya baik sekali. Imparsial. Tidak ada yang bayar, tidak ada yang minta. Saya tentu hubungi GAM dulu karena dekat di Finland. Tetapi saya sudah ada PD tinggi. Kalau mereka terima saya, kalau kami bisa bangun kepercayaan, itu gampang nanti hubungi pemerintah Indonesia. Tetapi ada nanti waktunya. Ini latar belakang saya. Saya orang swasta, pragmatis, bukan diplomat. Dan itu bukan negatif saya bilang, bukan diplomat. Ruangan saya untuk kerja inisiatif jauh lebih besar dari diplomat. Diplomat kan harus hati-hati, jangan salah, bagaimana politik negara dia. Tetapi swasta,
Setiap hari kan swasta ambil risiko, hitung untung, hitung risikonya, Ya. begitu. Itu Ya. latar belakang saya. Kemudian Pak Juha, dari proses damai kemudian sampai dengan MOU kita persingkat, kan semua warga dunia itu memberi apresiasi terhadap perjanjian damai Helsinki ini. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Juha, apa faktor penting yang mendorong para pihak ini mau berdamai? Saya rasa faktor yang mendorong mereka, pihak dua-dua sudah capek konflik, bersenjata, sudah menderita, sudah menangis pihak dua-dua. Dan tentu proses KOHA HDC ada arti. Itu sudah usahakan bangun kepercayaan, tetapi itu kepercayaan sayang dihilang, tetapi bukan ke tingkat nol. Hal faktor kedua, terus terang, karena Pak JK, Pak Yusuf Kalla dipilih sebagai wakil presiden dan non-Jawa, Ya. orang Bugis. Ya. Dan ada tim inti Pak JK, itu Dr. Farid Husain almarhum, dan Hamid Awaludin, Ya. yang sudah kerja Malino 1, Malino 2 untuk Ya. Ambon dan untuk Poso. Ya. Itu jauh lebih mudah untuk terima usulan proses ini yang diusulkan pada tanggal 24 Desember, 2 hari sebelum tsunami, dan diterima oleh Malik Mahmud 1 hari sebelumnya, tanggal 23 Desember, sudah dikonfirmasikan dari Bapak Yusuf Kalla sebagai wakili pemerintah Indonesia, negara Indonesia, akan ikut dan komitmen datang ke Helsinki. Tadi Pak Juha sampaikan bahwa Pak Juha orang pertama yang kemudian berbasis pada membaca artikel, ya, kemudian ke Sweden untuk berjumpa dengan elit GAM. Ya. Nah, momen-momen apa lagi yang kira-kira Pak Juha itu berperan sangat sentral dalam proses MOU Helsinki ini? Pertemuan itu pertama atau? Ya. Ya. Berikutnya apa pertemuan Ya. momen-momen yang krusial? Oke. Kalau yang krusial untuk pertemuan pertama, saya ada presentasi PowerPoint. Di Kami mana? di Stockholm, waktu bertemu, saya minta ada alat untuk presentasi itu. Siapa saya? Lahir di mana? Sekolah di mana? Pendidikan di mana? Sekolah di mana? Kerja di mana? Perusahaan mana? Oke. Terus saya punya latar belakang, saya anggota DPRD Finlandia Lahti untuk 3 periode. Mereka gembira sekali. Juha, sampai saat ini orang datang, orang pergi, kami tidak tahu datang dari mana, tujuan mana. Dan akhir presentasi saya bilang, ya, saya bukan promosi saya diri, saya hanya bilang, saya tersedia kalau nanti pada saat di masa depan perlu, saya bisa bantu kalau diundang. Ya. Artinya hati rendah dan diplomatis. Diskusi ini pertama 3,5 jam. Itu bangun fondasi langsung bagus. Kepercayaan. Itu belum ada pihak Indonesia. Belum ada. Dan informasi pertemuan itu sudah disampaikan ke Pak JK? Oh, Belum. belum. Itu Pak JK saya ketemu baru bulan Maret 2004. Saya dipanggil datang ke Jakarta dari kantor. Tidak mudah. Pak JK tidak memberi kesempatan lain. Telepon. Ya Juha, minggu depan kita bertemu nanti di Jakarta. Saya mau dengar Juha. Karena Pak JK sudah dapat informasi laporan bahwa saya punya hubungan bagus dengan pimpinan GAM di Stockholm. Ya. Terus, tadi tanya, Ya. apa yang krusial? Itu 2 hal krusial. Itu bangun kepercayaan bahwa benar-benar tidak berpihak imparsial. Hal kedua, kami diskusi lama realitas geopolitik dunia. Ya maaf kalau saya katakan memang sensitif. Awal kami tidak bicara, bisakah Aceh merdeka atau tidak. Ya. Dan pada mungkin setelah 6 bulan, 9 bulan, setelah pertemuan pertama, saya sampaikan, saya minta maaf, tetapi saya harus jujur. Menurut saya, Aceh tidak pernah bisa merdeka.
Itu emosi tinggi. Itu kalimat Pak Juha di Kalimat Stockholm. waktu di pertemuan Stockholm, kami kan ada setiap bulan pertemuan. Saya kan direktur utama untuk satu perusahaan medis Ya. dari Swedia. Ya. Artinya setiap bulan saya harus ke kantor pusat, tetapi saya selalu berangkat 1 atau 2 hari sebelumnya. Ya. Ketika kalimat itu Pak Juha sampaikan di depan para elit GAM, apa respon elit GAM? Ya, itu emosi. Kenapa saya bilang begitu? Dan saya menjelaskan bahwa banyak barang melalui Malacca Strait dari Cina, Jepang, Korea, Taiwan, lain-lain ke Eropa, ke Afrika, ke Timur Tengah. Ya. Terus minyak gas dari Timur Tengah lewat Malacca Strait ke Cina, Jepang, Korea, Singapura. Itu Malacca Strait, Selat Malaka, itu geopolitis strategi luar biasa. Salah satu yang paling penting di dunia. Itu untuk mengadakan negara tersendiri yang pisah dari Indonesia. Itu impossible, tidak mungkin dunia bisa dukung karena tidak tahu negara apa nanti di situ. Ya, saya minta maaf, tetapi ini realitas. Ya. Dan mungkin saya juga bisa buka sedikit, ya yang paling tidak langsung terima apa yang saya bicara, tetapi mengerti itu Tengku Malik Mahmud, Wali Nangro, karena dia punya perspektif pengertian politik dunia mungkin yang paling jelas dan paling tinggi. Kalau Tunku Hasan Ditiro pada saat itu? Pada saat itu Hasan Ditiro tidak lagi ikut karena sudah ada kesehatannya tidak memungkinkan. Jadi Pak Juha nggak sempat bertemu dengan Santiro waktu itu? Pada saat itu Awal-awal. belum, tetapi sebelum Setelah. ditandatangani MOU sudah saya ke Stockholm. Pak Juha, perlu dibagi juga Pak Juha sebagai pengetahuan sejarah. Waktu perundingan, apa hal yang paling Pak Juha bisa bagi titik lemah dari titik terendah dari negosiasi waktu perundingan? Ya, ada mungkin 2 atau 3 faktor. Tim ini kan kami 2 mediator Ya. atau fasilitator. Sebenarnya saya tidak bilang kami mediator, fasilitator karena itu fasilitator dia bawa para 2 pihak Ya. untuk diskusi sama. Ini kan sistem di Helsinki adalah Rumah. fasilitator di tengah, Ya. terus jarak antara RI dan GAM hanya 3 meter. Oke. Memang itu salah satu yang penting sekali. Bagaimana itu pertemuannya? Ya. Itu berdasarkan kepercayaan trust. Tetapi yang paling rendah itu ada dari penasehat pihak GAM yang bilang harus. Siapa namanya penasihat itu? Itu Deming Kingsbury. Kingsbury. Dia bilang harus ada 2.500 monitor yang bersenjata. Dan kami tidak setuju dengan Ahtisaari. Kami satu pikiran. Kalau tidak ada kepercayaan antara 2 pihak dan tidak ada komit untuk MOU, tidak usah. Kami lihat kepercayaan pemerintah Indonesia termasuk TNI, Henry Hartono Sutarto waktu itu Panglima, SBY Presiden, Pak JK, Wakil Presiden dan Ketua Partai Besar, itu Golkar. Ya. Kami bilang tidak, hanya 250 monitor dan tidak boleh pakai senjata. Karena kalau monitor pakai senjata itu langsung risiko ada Adu tembak menembak. Ya. Itu satu. Karena itu akhirnya Malik Mahmud, Sani Abdullah, mereka keluarkan Deming Kingsbury. Ini bukan keputusan Anda.
ini orang Aceh, kami yang memutuskan. Terima ini atau tidak. Ini sudah prinsip dari Uni Eropa, dari pusat Uni Eropa. Peter Faith ikut semua diskusi ini untuk security. Akhirnya kami sepakat. Oke, 250 monitor, semua profesional. Ya. Hal kedua, di mana hampir tidak ada jalan keluar itu adalah nama partai politik lokal. Susah sekali karena tidak ada di Indonesia. Masa kami bisa janji itu? Dan akhirnya kita lihat apa masalahnya. Sebenarnya tidak ada. Tetapi ini kan pemerintah Indonesia, DPRD, kabinet, lain-lain, apalagi masih TNI. Wah, ini Pandora box. Kita tidak tahu apa yang bisa muncul dari situ. Tetapi itu sangat-sangat sukar untuk dapat solusi. Itu berapa banyak AMM monitor dan tidak bersenjata. Kedua, partai politik lokal. Termasuk kalimat self government. Apakah itu menjadi perdebatan? Apa imajinasi self government waktu itu? Ya, memang self government itu kan ada maksud tertentu dan tidak bisa pakai self government. Kenapa kalimat itu ada di MOU? Tidak ada. Self-government tidak ada. Ada hanya namanya pemerintahan Aceh. Ya, self-government kalau kita teliti di sejarah di PBB itu arti beda. Itu sudah satu tahap. Berarti kata itu nggak ada di MOU? Tidak ada. Self-government tidak ada. Dan tidak mungkin bisa. Presiden Ahtisaari almarhum, dia kan 10 tahun di PBB. Dia tahu semua dan mantan presiden. Self-government kami diskusi, saya bilang tidak bisa. Ya memang juga tidak bisa. Kita harus cari kata lain. Otonomi juga tidak bisa. Itu kan mungkin belum dengar, tetapi putaran kedua itu hampir batal. MOU Helsinki. Ya, proses perundingan. Karena itu Presiden Ahtisaari tidak tahu sensitivitas dengan kata otonomi. Dan dia bilang, wah jangan pintar-pintar main-main dengan kata kita bicara otonomi. Wah, itu sudah muncul diskusi internal KAM. Untuk keluar dari untuk keluar dari Helsinki. Karena itu emosi atau latar belakang mereka, sensitivitas mereka tidak didengar. Kenapa kemudian bisa kembali ke perundingan? Ya, saya keluar dari ruangan KAM, saya bertemu Presiden Ahtisaari, terus saya menjelaskan sama dia. Dia kan semua, dia kepercayaan, katakanlah 100% kepada saya. Pak Juha. Karena saya yang siapkan ini hubungan, saya tahu bahasa Indonesia, saya secara lama dengan Indonesia. Saya menjelaskan, ini Pak, ini sekarang sangat serius. Wah, kenapa ini? Hanya satu kata. Saya mungkin menjelaskan 10-15 menit, akhirnya setuju. Saya bilang, ayo kita sama-sama ke kamar ruangan GAM. Dan di situ kami mulai diskusi dan Ahtisaari langsung bilang, jangan main-main dengan kata. Terus saya bilang, maaf Pak, Bapak tidak mengerti. Ini memang serius dan sensitif. Wah, Wali Nangro, Malik Mahmud, Saini Abdullah, semua kaget. Masa Juha yang lebih muda dan mantan presiden, saya katakan kasar. Saya koreksi dia. Atau jangan-jangan itu strateginya Pak Juha? Mungkin strategi sedikit atau natural. Normal. Saya memang masa dia tidak mau dengar ini. Pihak ini bilang begini. Langsung dia sadar. Oke, kalau begitu awalnya kita pakai XX. Tidak ada kata XX saja. Dan nanti mungkin pertemuan ketiga atau keempat, kami mulai pakai pemerintahan Aceh.
tidak ada self-government, tidak ada otonomi. khusus. Hanya UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Governing Aceh in English. Ini kemudian ada satu lagi kan, ada accident antara siapa itu, antara Nur Juli waktu masa kasus merokok itu yang malam-malam Pak Juha juga selesaikan. Nur Juli dengan Pak Widodo AS. Ya, Yang Ya. sampai berkelahi, sampai gagal itu. ya ada. Itu ada karena ada kata-kata yang tidak diharapkan disebut. Oleh Pak Nurdin AR. Ya dua-duanya. 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 Jadi juru runding hampir berkelahi. Ya, kami Sama-sama tidak ada merokok. kami tidak ada di Di lokasi, tengah, tetapi mereka di luar atau di mana, ya barangkali di luar. Ya. Terus merokok. ini dapat kami dari pihak fasilitator usahakan menghindari. Oke. Tetapi tidak mungkin bisa. Masa kami monitor mereka Ya, terus? Ya, ya. Ya, tetapi itu Accident. ya itu accident, tetapi kami Bisa. juga koreksi. Memang kami dapat laporan, Ya. Presiden Ahtisari dan saya, kami dapat laporan ada kata-kata begini. Ya. Dan saya belum yakin apakah Nur Juli atau apakah almarhum Nurdin Abdul Rahman. Ya. Kalau saya tidak salah, Nurdin Abdul Rahman. ya Nurdin Abdul Rahman yang dari Australia datang, ya. Kalau saya tidak salah, dia yang Ya. sampaikan. Terus kami dapat memang laporan ada kata kami panggil, usahakan suasana kita jaga. Oke. Ya. Pak Juha, kemudian ini kan negosiasi kan dengan elit GAM di luar negeri, ya. Sedangkan tentara GAM-nya ada di Aceh. Ya. Nah, bagaimana kemudian timnya Pak Juha atau apa peran Pak Juha itu untuk meyakinkan juga bahwa tentara GAM juga bersedia untuk menerima Ya. MOU ini? Ini menarik sekali dan luar biasa. Ya. Ini pada keputaran kedua atau ketiga, bulan Februari atau Maret. Saya kira mungkin Maret. Itu Tengku Malik sebagai pimpinan GAM dan Zaini Abdullah yang wakil, mereka panggil saya di hotel mereka. Oke, Yuha, ini sudah sekian maju dan kami sudah percaya Yuha. Kami akan memberi nomor Sakarya Saman. Tetapi dikasih nama waktu itu Tengku Ubid. Tengku Ubid. Ya. Berarti nama Pak Kria Tengku Ubid. Ya, memang itu nama Sandi, rahasia. nama Sandi. Ya, nama Sandi Tengku Ubid. Terus besoknya saya telepon. Dia jawab. Ada 2 HP, ada HP satelit, ada HP biasa. Apa yang Pak Juha berbincangkan dengan Tengku Ubid? Ya, karena dia bisa bicara bahasa Swedia. Oke. Kami bicara langsung bahasa Swedia, terus kami diskusi, ya ini proses masih mungkin berapa bulan. Dia akan senang sekali ada yang telepon dari Eropa. Ya. Hubungan langsung bagus sekali. Mungkin telepon setiap 2 minggu. Ya. Setelah itu, sebelum pendatangan MOU, Pak Juha sempat ke Aceh untuk meyakinkan yang lain? Ya, saya akan 2 kali ke Aceh dan 3 kali ke Jakarta. Ya. Bulan Maret 2005, Ya. setelah pertemuan ketiga kalinya, saya datang di Aceh. Ya, Ya. Ya. itu salah satu. Ya. Kami cari, ada pertemuan saya sendiri, ada pertemuan bersama Dr. Farid. Kami cari informasi dan perasaan bagaimana masyarakat Indonesia maupun TNI sendiri rasa atau pikir tentang rundingan di Helsinki. Setelah pertemuan 2 hari di Banda Aceh, Ya. ambil darat, mobil, saya berhenti di tempat orang pengungsi di PD Sigli. Ya. Di Laweng. Ya, itu saya berhenti, saya bilang sama supir, saya mau kunjungi di sini. Ya. Saya kumpul orang, saya cerita saya dari Helsinki, bagaimana pikiran.
Ini kan mereka Ya, mengalami ya. konflik, Ya. mengalami tsunami. Semua bilang kami harap berdoa itu bisa berhasil itu Helsinki. Ya. Ya. Habis itu saya lanjutkan ke Medan. Di Medan sebenarnya ada kebetulan Yusuf Kalla. Dia sebagai ketua Golkar ada acara di situ. Dr. Farid ketemukan saya. Ya itu bulan Mei 2005. Ya. Kami datang seluruh delegasi Marty Ahtisaari, saya sendiri, dan ada sekretaris dari CMI. Ya. Ketemu SBY, ketemu Pak JK, dan ketemu semua jenderal tinggi dari TNI. Ya, dari semua, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Ya. BAIS. Bulan Mei. Bulan Mei. Oh, berarti bulan Mei itu yang mereka sudah siapkan mobil mas saya itu. Ya. Bulan Mei pasti akan jadi. Ya, Ya, karena dari Uni Eropa. ada banyak kasus-kasus di lapangan, dan saya kan dapat tertulis laporan dari Irwandi, dari lapangan. Di lapangan. Artinya bulan Mei itu Pak Juha sudah pernah ke Sudah Aceh, final, kemudian ya. jumpa Pak JK, jumpa SB. Dari tokoh-tokoh yang Pak Juha jumpai, mana yang resistensinya besar sekali? Saya katakan tidak ada resistensi. Oke. Tidak ada resistensi. Semua welcome. Ini ketiga kali saya bulan Juli ke Aceh dengan Peter Feit, Oke. karena Uni Eropa katakan kami tidak akan setuju memimpin AMM kalau tidak ada konfirmasi dari Sakarya Saman. Oke. Harus bertemu Sakarya Saman. Walaupun di gunung sekalipun. Ya, memang di gunung, dan memang itu operasi istimewa sekali. Karena Kenapa Pak Juha sebut itu operasi istimewa? itu operasi istimewa, harus pakai heli, harus dirahasiakan pertemuan di mana, ya, harus kontak melalui HP satelit. Terus pertama kali tidak jadi karena Sakarya Saman dia memberi tempat landasan yang miring begini di gunung. Heli kan tidak bisa, heli harus dasar. Hampir gagal. Kalau tidak ada pertemuan dengan Gagal, Sakarya Saman. ya. Jadi Sakarya Saman itu tokoh penting di lapangan waktu itu Iya. yang harus Pak Juha. Nomor satu itu kan nama Sakarya Saman naik di rundingan Helsinki. Siapa yang bisa tanggung? Ya. Siapa yang bisa komit dari gerakan di lapangan, di hutan, bahwa kami setuju untuk MOU Helsinki. Kami setuju untuk AMM. Ya. Hari kedua kami pakai Bell 412 ya, dari Pelita. Ya. Terus pilot takut sekali untuk mendarat karena dari udara 100 meter di atas. Ya. Memang ada landasan bagus, tetapi Sudah dibuat langsung oleh GAM. pasukan 50 yang semua punya senjata. Saya bilang turun saja, ini aman. Saya sudah atur dengan Itu pasukan TNI. Kalau sekarang bukan pasukan Bukan GAM. Kalau sekarang kita ketawa Pak Juha ya. Tapi perasaan sesungguhnya Pak Juha waktu itu, Ya. waktu mendarat helikopter di gunung pergunungan Aceh Ya. dan dikelilingi oleh pasukan Gerakan Aceh Merdeka, apa perasaan kemanusiaannya Pak Juha? Ya, saya akan happy, gembira, bangga, dan melihat ini lancar. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut sama sekali, tidak mungkin. Mereka gembira. Kami datang, kami 3 jam di situ diskusi. Di gunung itu 3 jam. Di gunung, ya. Apa yang dibicarakan waktu itu Pak Juha? Kami bicarakan banyak ini bagaimana tanda tangan MOU, bagaimana AMM, kondisi nanti, bagaimana bertahap ada penyerahan senjata dan ada pulang non-organik. Mungkin tidak lagi rahasia kalau saya buka, rahasia sedikit. Ini kan kami pakai heli, ya. Itu harus ada flight plan. Ya. Ya, Kalau kalau tertulis. saya kasih flight plan bahwa kami akan di titik ini, bahaya sekali. Saya memang kasih flight plan palsu. Ya. Ya, dan saya dimarahin sedikit. Siapa yang marahin Pak Juha? Ya, itu Baik, saya tidak bisa rahasia. sebut namanya. Tetapi saya dimarahin bahwa saya bohongi mau kemana. Tetapi sebenarnya GAM punya radio TNI. Ya. Dia bisa dengar suara Ya, bahwa memang kami dimonitor. Kami nanti kemana. Artinya ada selalu risiko. Kita harus Ya. lindungi. Ya, ya. Karena belum ada tanda tangan. Ya. Karena ini bulan Juli ya.
bulan Juli. Juli. Apalagi ini kan saya tidak mempersalahkan. Itu isi perjanjian udah final semua. Hampir final ya, Ya, hampir hampir final. Hanya menunggu konfirmasi dari Sakarya Saman dan ini kan Musakir Manaf, dia kan dibawa Sakarya Saman, konfirmasi dari Musakir Manaf juga. Ya mungkin kita kembali sedikit kenapa saya hati-hati. Yap. Itu yang terjadi sebelum pertemuan di Tokyo, Ya. bahwa ditahan 5 negosiator, 5 atau 6 negosiator, itu tidak sesuai prinsip-prinsip rundingan, ya, itu masuk akal. Masa itu boleh ditahan orang yang ada tujuan untuk berunding. Justru itu, ya, itu cara saya. Oke. Sangat rahasia kerja, terus tidak ada yang tahu Ya. langkah berikut. Oke, Pak Juha, bulan Juli pertemuan di gunung dengan Ya. Pak Juha dengan helikopter. Selain selain Zakaria Saman dengan Pengen Teguh Ubid, siapa lagi tokoh-tokoh yang hadir waktu itu? Abu Razak almarhum dan banyak teman, saya tidak lagi ingat nama-nama, tetapi seperti saya katakan tim inti sama Sakarya Saman itu sekitar 8 orang, tetapi pasukan jumlah semua kurang lebih 50-60 orang. Dilindungi daerah itu dengan M16, Aceh. Dan waktu itu setelah dengan bagaimana dengan Musakir Manaf? Pak Juha sempat berkomunikasi? Tidak. Oke. Pertemuan pertama dengan Musakir Manaf itu baru di akhir bulan Agustus. Oh, setelah MOU. Setelah MOU ditandatangani. Ya. Gimana pertemuan pertama Pak Juha dengan Musakir Ya, Manaf? itu juga di hutan. Itu kami terbang dengan Heli tempat lain karena kepercayaan bahwa MOU Helsinki akan memang berhasil, belum ada penuh. Kami terbang ke hutan di Aceh Timur, sama-sama ada Nipat Tonglek, ya, Pak Toleh? dari Thailand. Thailand. Terus ada Irwandi, ada saya. Terus kami bertemu di tempat rahasia, Ya. Musakir Manaf, Sofian Daud, dan teman-teman lain. Dan banyak juga pasukan yang mengelilingi mereka. Waktu itu tidak lagi pasukan karena ini kan MOU sudah MOU. sudah ya, dan sudah menghindari atau tidak izinkan operasional yang punya senjata harus di kampung-kampung di tempat dia supaya tidak ada risiko ada tidak kepercayaan antara TNI dan GAM. Ya. Pak Juha, segmen ini 20 tahun, momentumnya Pak Juha juga ke Aceh dalam momentum 20 tahun MOU Helsinki, Hari Perdamaian. Dan juga sebentar lagi lusa kita Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Juha sebagai aktor penting dalam proses negosiasi hingga perundingan RI GAM, dan hari ini Aceh sudah 20 tahun. Apa yang Pak Juha lihat Aceh hari ini? Ya, ini kan saya bukan hanya rundingan, persiapan rundingan, inisiator, bukan hanya fasilitator bersama Presiden Ahtisaari, bukan hanya penasehat khusus untuk Peter Faye, tetapi setelah AMM pulang. Ini kan ada program IP Interpeace. Ya. Kami ada 35 orang Aceh di staf kami, di semua kabupaten, dan itu kenapa saya naikkan itu. Karena setelah AMM pergi, kalau tidak ada program peace building, menumbuh kembangkan perdamaian, itu sudah jelas, itu gagal. Hanya satu contoh, Atu Lintang, istimewa Atu Lintang. Ya. Dan ada lain di Aceh Timur. Kalau saya tidak tangani, kalau saya tidak ada koneksi, langsung lapor sama Wapres, Pak JK, itu tidak bisa di stop. Peristiwa Aceh Timur penyanderaan terhadap Nek Tu dulu ya. Ya. Oke. Pak Juha, ini kita Aceh dengan momentum 20 tahun damai, secara statistik kemiskinan kita masih lumayan tinggi, kemudian kesehatan juga banyak sektor yang membuat Aceh itu kurang memunculkan daya saing dengan provinsi-provinsi lain. Menurut Juha, apa yang mesti dilakukan? Ya, ini benar dan sangat-sangat sayang sekali. Dan kita harus fokus untuk memperbaiki ini. Ya, kita kan dapat dana otsus sudah 18 tahun, tinggal 2 tahun lagi, 26, 27. Terus ini dana otsus tidak ada di MOU Helsinki. Itu hanya lahir dari UUPA. Artinya kita harus apresiasi. Tetapi manajemen itu tidak sesuai standar. Itu satu.
Artinya itu dari pemerintahan kita sendiri di Aceh. Ya. Harus kuat. Program, audit, lain-lain. Ya. Dan memang ekonomi tidak tumbuh, pendidikan rendah. Artinya kita harus terus sekarang Mualim, Musakhir Manaf sebagai gubernur, Ya. terus wakil gubernur, Ya. Fadlullah, Ya. ya. Apalagi ketua DPR Aceh, Ya. semua posisi kunci ada Wali Nangro, Ya. Malik Mahmud. Maksud saya, kita harus jujur, Ya. duduk dengan ahli-ahli manajemen Ya. di sektor-sektor dan harus juga undang audit. Ya. Mengerti maksud saya? Oke, Dan oke. saya Ya, minta akuntabel. maaf, Ya. saya naikkan hal ini. Ya. Hal kedua, kita harus cari jalur melalui navigasi. Bagaimana kita bisa hadapi KKR? Ya. Ya. KKR dengan cara halus, Mm. tetapi juga yang bisa menyembuhkan luka-luka Ya. Ya. di pikiran dan hati orang. Ya, Pak Joha, yang kemudian karena ini data statistik menyebutkan kita banyak kelemahan-kelemahan, Ya. ada orang menyebutkan bahwa perjanjian MOU Helsinki ini kategori masih level negative pace. Ya. Padahal kita menginginkan pada positive pace. Bagaimana Pak Joha memandang itu? Tidak mungkin negative pace. Enggak Itu mungkin. tidak mungkin. Itu orang tidak mengerti konflik. Apa pelajaran kita dari konflik di Finland Mm. atau di Aceh sama? Itu semua menangis, semua merasakan kekerasan. Tidak mungkin bisa Jadi bahagia. pandangan itu tidak benar untuk Aceh. Oh, tidak benar. Sama sekali tidak benar. Ini luar biasa positif. Kalau kita bandingkan waktu konflik Mm. dan dibandingkan hari ini, itu beda 180 derajat. Seperti night or day, malam atau siang. Ya. Tetapi itu bukan artinya Ya. kita tidak bisa memperbaiki, kita belum 100% sempurna. Ya. Ya, katakanlah 56 atau 65. Ya, ya. Ya. Tapi kemudian bagaimana dengan poin-poin MOU Helsinki? Apakah sudah semua realisasi atau bagaimana? Belum realisasi semua, tetapi saya minta maaf, saya tidak setuju dengan Mualim. Mualim katakan kemarin dulu 30% hanya. Tapi kemudian bagaimana tanggung jawab CMI misalnya atau bagaimana? CMI saya rasa tidak ada posisi lagi karena ini Sudah almarhum. sudah almarhum, apalagi ini urusan dalam negeri. Ya, ini urusan domestik. Kalau kami termasuk saya bisa bantu. Mungkin saya tidak tahu apakah pemerintah baru ini Presiden Prabowo sudah buka desk Aceh. Apakah di Depdagri atau di Polkam, ya saya belum tahu. Tetapi menurut saya harus ada. Mungkin paling logis itu Mendagri, ya, desk Aceh. Karena bukan lagi kita keamanan, kita fokus pemerintahan. Tanggung jawab kita sama-sama. Ya. Sama-sama. Betul. Tetapi ada ahli-ahli yang tahu. Saya minta maaf kalau saya katakan bukan saya sombong, tetapi saya tahu semua butir. Saya tahu semua arti dalam semua apa yang didiskusikan. Tentu pihak GAM, pihak RI, Hamid Abaluddin, Sofian Jalil yang ada ikut. Terus dari GAM masih ada Wali Nangro, ada Saini Abdullah, ada Nur Juli, begitu. Pak Joha, memori orang Aceh Helsinki itu dekat sekali. Jadi anak-anak remaja, orang tua itu memori Helsinki dan Finlandia itu dekat sekali. Menurut pada sisi lain Aceh ini miskin sekali hari ini. Ya. Ekonomi, kemudian pengangguran bertambah, sarjana juga bertambah juga, tapi pengangguran bertambah juga. Apa yang bisa dikerjasamakan antara kolaborasi antara Aceh dengan Helsinki? Ya, atau sebenarnya Tengku Adli kunjungi Finlandia tahun 2008. Nginap di rumah Pak Ya. Joha. Dan kami ada usulan presentasi untuk Helsinki, Banda Aceh, Twin City. Twin City. Kenapa? Karena MOU Helsinki dan karena banyak ahli-ahli pemerintahan yang pensiunan terus tersedia pasti datang. Keuangan tidak masalah. Tetapi sayang sekali oleh karena satu dan lain hal dan terus terang itu politik di Helsinki dan Finlandia. Oke.
tidak direalisasikan. Oke. Mungkin bisa dinaikkan lagi karena Mm-mm. apa yang Aceh perlu adalah ahli-ahli di pendidikan, di kesehatan, pemerintahan, bangun jalan yang bisa kerjasama sebagai ahli. Dan jangan lupa, harus ada auditor. Ya. Harus ada auditor pembukuan Yap. yang jelas. Ya, Ya oke teman-teman, ya sama-sama mungkin kita telah menonton videonya tadi. Mungkin kita bisa memberikan komentar ataupun bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video tersebut. Ya mungkin boleh ya memberikan jawaban di kolom komentar. Terima kasih.